Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Mohon anugerah-Mu sehingga kami dapat mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Bapak Ibu, biasanya menjadi pimpinan tentu memberi banyak kesempatan untuk menikmati yang tidak dinikmati oleh pegawai secara umum. Baik itu materi, baik itu fasilitas, ataupun penghormatan. Menjadi pimpinan berarti menjadi orang yang memberi perintah, tempat orang bertanya, menjadi orang yang didengar. Jadi pimpinan itu sesuatu yang menyenangkan, sehingga menjadi posisi yang dirindukan oleh banyak orang. Firman Tuhan ini berbicara tentang pemimpin besar di dalam Alkitab, yaitu Musa, yang memimpin 700 ribuan orang keluar dari Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan. Musa adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, orang yang dipakai Allah untuk menyatakan kuasanya ke dunia ini. Antara lain kita tahu 10 tulah di Mesir, Laut Teberau yang terbelah, dan juga manna yang turun tiap hari bagi orang Israel selama 40 tahun. Dalam perjalanan bangsa itu dari Mesir ke Kanaan, tentu ada banyak masalah yang terjadi di antara mereka. Dan Musa sebagai pemimpin harus menyelesaikan masalah tersebut. Nah, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Musa menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dikatakan bahwa Musa dari pagi sampai sore bekerja, dan hal ini mengakibatkan Musa dan bangsa itu sangat lelah. Nah, ketika Jitro mertuanya mengunjungi dia, ketika dia melihat apa yang dilakukan, apa yang terjadi kepada Musa, dia sangat lelah. Maka mertuanya menyarankan agar Musa mengangkat pemimpin 1000, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Sehingga apa? Sehingga beban Musa tidak terlalu berat, dan orang Israel tidak terlalu lama menunggu. Dan Musa mendengar usulan tersebut serta melakukannya. Bapak Ibu, melalui kepemimpinan Musa, gereja kita memberi tema firman Tuhan ini, kepemimpinan yang menghamba. Tema ini menjelaskan tentang pemimpin yang menghamba. Artinya bahwa pemimpin tersebut
adalah pemimpin yang melayani orang yang dipimpinnya. Tema ini agak berbeda dengan pemahaman secara umum tentang pemimpin. Di mana Bapak Ibu, kita tahu secara umum pemimpin adalah orang yang dilayani, bukan orang yang melayani. Melalui tema ini, gereja kita menginginkan agar orang-orang percaya sebagai individu, khususnya sebagai pemimpin, agar menjadi orang yang melayani. Nah, kalau tema ini, Bapak Ibu sekalian, meminta agar kita menjadi orang yang melayani, khususnya pemimpin yang menjadi seperti hamba, maka timbul pertanyaan, bagaimanakah ciri dari pemimpin yang menghamba itu? Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam Keluaran 18 ini, ayat 17-23, dan kehidupan Musa secara keseluruhan, kita akan menemukan paling sedikit 2 ciri dari kepemimpinan yang menghamba. Nah, ciri yang pertama adalah bahwa ia bersedia melayani dengan berjerih lelah. Ayat 13 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa Musa ingin agar semua orang yang dipimpinnya, agar seluruh umat itu hidup dalam damai, hidup dalam ketenangan. Ia ingin agar masalah dari semua yang dipimpinnya dapat teratasi, dapat selesai. Dan untuk itu, ia bersedia berlelah bekerja dari pagi sampai dengan sore. Musa mempunyai pribadi yang melayani. Ia bekerja dengan berjerih lelah, tidak mengingat waktu, asalkan permasalahan umat itu dapat selesai. Ia menempatkan dirinya sebagai hamba Bapak Ibu, yang harus melayani tuannya. Musa menempatkan orang yang dipimpinnya sebagai tuan. Ia menempatkan umat itu sebagai tuan yang harus dilayaninya tanpa batas waktu dan tanpa mengingat lelah. Ia tidak menempatkan dirinya sebagai mantan pangeran yang tinggal di istana Firaun, yang hidupnya dilayani. Ia juga tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang sangat besar, yang sangat dekat dengan Allah. Yesus ingin Bapak Ibu agar orang percaya seperti Musa, sehingga Yesus meneguhkan kembali apa yang dilakukan oleh Musa di dalam Keluaran ini, di dalam khotbah minggu ini, dalam Markus 10 ayat 43 yang berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yesus berkata begitu kepada murid-murid. Barang siapa yang ingin menjadi besar, karena murid-murid ingin berusaha yang lebih besar daripada satu dengan yang lain. Dan Yesus berkata, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara mereka, hendaklah ia menjadi pelayan. Bapak Ibu, mari kita melayani sesama kita. Apalagi orang yang stratanya lebih rendah dari kita. Dan mari kita ingat, Yesus berjanji bahwa ia akan mengangkat orang yang mau merendahkan dirinya, melayani sesamanya. Ciri yang kedua, Bapak Ibu, adalah bahwa ia bersedia mendengar orang lain. Ayat yang ke-21, Bapak Ibu. Melihat kondisi Musa yang bekerja dari pagi sampai sore, dan juga melihat orang Israel yang mengantri, menunggu giliran menghadap Musa, maka mertuanya Sitro memberi masukan kepada Musa agar Musa mengangkat orang yang memimpin 1000, memimpin 100, memimpin 50 dan 10 orang. Dan orang-orang ini bertanggung jawab kepada dia. Dan orang-orang ini menangani permasalahan-permasalahan kecil, mengadili masalah-masalah yang kecil, namun untuk perkara besar, supaya diserahkan kepada Musa untuk menyelesaikannya. Musa mendengar dan melakukan apa yang disarankan mertuanya Jitro tersebut. Ia tidak menganggap mertuanya itu anak bawang, Bapak Ibu sekalian. Yaitu anak kemarin yang pengetahuannya masih cetek. Dia tidak menganggap demikian, Bapak Ibu sekalian. Walaupun Musa sangat dekat dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah. Walaupun Musa dipakai oleh Allah untuk melakukan
Mujizat yang sangat besar Bapak Ibu. Itu tidak membuat dia menjadi tinggi hati. Tetapi ia tetap rendah hati. Ia mau mendengar dan melaksanakan masukan dari mertuanya. Itu yang kita bisa melihat dari pemimpin yang menghamba ini. Bapak Ibu, kebiasaan manusia, mungkin termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian, kita sulit mendengar orang lain. Apalagi menerima masukan dari orang lain. Apalagi kalau kita tahu bahwa orang tersebut, tanda kutip, berada lebih rendah pengetahuannya ataupun yang lainnya daripada kita. Mari Bapak Ibu sekalian, Allah bisa memakai siapa saja untuk berbicara kepada umatnya, kepada kita. Kita mengingat tentang Koresi. Dia bukan orang Israel. Koresi bukan umat Tuhan, malah tidak mengenal Tuhan. Tapi dipakai Allah untuk menyatakan maksudnya, membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Babel. Mari membuka diri Bapak Ibu sekalian, mendengar orang lain. Mungkin Tuhan memakai mereka untuk mengingatkan, untuk membentuk kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar mau merendahkan diri seperti Musa. Saya akan mengakhiri firman singkat ini Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan ini meminta agar kita melayani sesama. Malah meminta supaya kita seperti hamba. Walaupun mungkin kita mempunyai status yang lebih daripada orang lain. Atau mungkin kita menjadi pemimpin. Ada dua ciri pemimpin yang melayani. Atau pemimpin yang menghamba menurut firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah bahwa ia bersedia melayani dengan berjerih lelah. Dan yang kedua, bahwa ia bersedia mendengar orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami mau mendengar orang lain, supaya kami tidak tinggi hati merasa lebih pintar dari orang lain. Tolong kami, mampukan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu Bapak Ibu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.